Halo teman-teman semua, jadi aku kedatangan salah satu teman Excel levelku, namanya Cindy Pregita. Kebetulan sekarang menjadi business intern, specifically di marketing team di Google. So, halo Cin. Hi Rick, hi everyone. Hi Cin, could you introduce yourself to the viewers, Cin? Hi everyone, nama gue Cindy Pregita, bisa dipanggil Cindy. Jadi sekarang gue masih mahasiswa tahun terakhir di Ilmu Ekonomi UI. And my activity right now itu juga sambil intern di Grab di Business Development. Nah, sebelum ini, I also intern at Google di tim marketing. Makanya ini yang menjadi topik kita hari ini. Dan after graduate nanti, I will be continue working back to Google di tim marketing juga. Oke. So, ini kita ngomongin tentang Google ya, specifically Cin. Why Google gitu? So, kamu kan kalau lihat dari portofolio kamu, you have a lot of companies that you have worked on. Tapi kenapa kamu pilih Google gitu? Penasaran sih. So actually kita bisa bagi jadi apa aja, ada dua fase gitu ya. Fase pas pertama kali aku daftar intern, dan kedua kenapa akhirnya mau lanjutin full time di sana. Nah, kenapa mau daftar intern pas itu sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama, ini alasan yang klise banget, tapi pas itu gue ngeliat kayak Google tuh keren banget, like it's a really giant tech company and it really sounds so sexy name di Google. Jadi sebenarnya itu alasan jujurnya pertama awalnya itu kan, kayak tertarik banget, gede banget nih, dream company dan segala macam. Terus yang kedua, gue nge-deep dive tentang inisiatif yang dilakuin sama Google, dan gue pengen join di company Google karena gue ngelihat bahwa mereka itu banyak banget inisiatif in society. Contohnya yang gue suka banget tuh ada Woman Will. Jadi Woman Will tuh inisiatif Google untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Terus juga ada Gapura Digital. Gapura Digital tuh untuk memberdayakan masyarakat Indonesia supaya bisa lebih go online buat bisnis mereka. Terus ada Bangkit, mungkin teman-teman sering dengar juga, atau mungkin ada yang ikut buat manusia-manusia di Indonesia, SDM-nya biar bisa programming dan segala macam. Jadi sebenarnya itu alasan kenapa gue semakin tertarik, karena gue melihat bahwa Google ini punya banyak inisiatif, dan gue pengen join di company yang not only profit oriented tapi juga bisa bring a good impact for the society. Nah, fase yang kedua, kenapa akhirnya pengen sih lanjut lagi di Google as a full time? Karena selain dua alasan tadi, yang ketiga itu adalah gue suka dengan culture dan environment-nya di sana. Itu menurut gue, culture and environment is one of the important factor ya ketika kita memilih workplace, dan itu yang bikin gue nyaman setelah gue 3 bulan di sana. And I think I want to continue lebih karena ke culture environment-nya akhirnya sekarang. Gitu sih, Rick. Oke. Menarik banget ya. Tadi ada Woman Will, Bangkit, Gapura Digital, which are social impact initiative ya. Yeah. Dan kayak a lot of people, I think they're not researching enough ya terkait inisiatif-inisiatif apa nih yang dilakuin companies-nya nih yang di-apply gitu. So that's a different perspective. Mungkin sekarang kita ngomongin a day in your life as a marketing team nih, Chin. Kan kamu sebagai business intern di marketing team. So how is the life working at Google gitu? Mungkin kamu bisa ceritain what are the tasks that you have been assigned on, sama mungkin daily activities-nya gimana nih? Gitu. Oke, jadi tasknya dulu itu gue ada 3 project di sana. Yang pertama itu ada incubation buat local game developers di Indonesia. Karena sebenarnya kenapa Google tuh bikin itu? Karena di Indonesia itu rata-rata orang mainnya Mobile Legends, PUBG, yang game-game luar negeri. Sedangkan banyak banget developers game Indonesia yang masih kalah saing lah dengan developers luar. Itulah kenapa Google ingin memberdayakan lokal game developers Indonesia. Dan akhirnya pas itu gue di-assign dengan 1 orang lagi, kita bareng-bareng bikin program ini. Namanya kita sebutnya Google Week. Jadi Google Week ini ada 4 hari pas itu, aku sama 1 temanku yang intern juga, kita berdua bareng-bareng intern, kita bikin execute program ini selama 4 hari. Dan yang kedua, itu juga ada research. Jadi market research tentang Indonesia, orang Indonesia itu kalau main game, behavior-nya seperti apa, preferensinya seperti apa, ketika mau beli
diamond atau beli coins, itu belinya di mana dan kenapa mau beli gitu. Dan yang ketiga itu juga di Google Play. Jadi pas itu aku juga bareng-bareng dengan tim bikin di Google Play itu kalau diklik ada sebuah banner. Kalau diklik itu adalah banner semacam COVID applications yang orang-orang kalau klik bisa langsung dapat curated list of applications yang bisa membantu orang saat menangani COVID. Misalnya beli obat atau vaksin atau donor plasma dan segala macam. Jadi itu 3 project yang dilakuin. Nah, day to day-nya gimana? Berarti satu, itu butuh semacam deep work. Jadi deep work untuk misalnya doing the analytics, atau harus baca-baca dokumen, baca artikel, dan ya bikin PPT dan segala macam. Jadi satu tuh biasanya ada deep work-nya. Terus 2, itu lebih sering call juga. Jadi kalau di Google itu, it's really common untuk have kayak one-on-one call sama orang. Jadi misalnya aku call sama manager atau call sama coworkers atau call sama yang lain, itu biasanya kita sering banget one-on-one call lah kita sebutnya. Terus yang ketiga itu biasanya juga ya rapat dengan mini grup ya, grup sama yang project bareng. Keempat kadang juga call sama yang rame-rame, yang biasanya kita biasa sering ngumpul sama tim di Asia Pacific Marketing, kadang ngobrol juga. Dan 5 kadang juga ikut semacam training-training yang biasa dikasih juga ke anak-anak intern. Terus sebenarnya juga apalagi ya, 6 biasanya tuh kita suka ada ini semacam kayak game bareng atau ngelukis bareng atau meditasi bareng. Nah itu biasanya aktivitasnya itu. Nah kalau di kalender biasanya jam 9 sampai jam 5 itu biasanya padat call, biasanya dipadat-padatin call-nya 9 sampai 5. Habis itu selesai, baru dari jam 5 sampai biasanya 6 atau sampai jam 7 itu waktu supaya aku bisa doing the deep work tadi. Gitu sih kalau day to day-nya. Oke, so mungkin tadi ngomongin tentang project yang 3 tadi itu, I think apa ya, it's very relatable ya, kayaknya deket banget gitu loh sama kita, kayak kita tinggal search aja yang tadi yang Google search yang COVID itu kan benar-benar muncul gitu, resultnya tuh kelihatan gitu ya. Tadi kalau ngomongin tentang apa incubation for local game developers juga kita bisa apa ya istilahnya ya, kayak interact with local game developers juga. So I think kayak it's very interesting sih. Kayak tadi juga kalau kita lihat quite busy ya di hari-harinya. Kalau kita ngomongin tentang tadi project yang paling atau experience yang paling exciting gitu, kayak dari pengalaman berarti 3 bulan kan ya sebelumnya, 3 bulan di Google. Apa nih the most interesting experience? Pernah kayak mungkin misalnya pernah nggak tidur gitu misalnya, atau apa nih? Gitu. Kalau pernah tidur sih pasti selalu tidur ya, itu udah paling penting kalau tidur tuh. Sebenarnya kalau yang the most interesting, I think kalau aku lebih malah berkesan tuh yang one-on-one call sama Googlers. Jadi orang karyawan Google tuh disebut dengan Googlers. Nah biasanya kita tuh sering one-on-one call, dan menurut aku itu yang paling really memorable buat aku pribadi, karena dari one-on-one itu yang dibahas bukan cuma tentang kerjaan marketing doang. Kadang ada juga yang memberikan kayak advice, atau kadang suka ngobrol-ngobrol, karena majority lebih senior kan di sana. Rata-rata kita udah cukup beda jauh secara working experience and the age-nya juga. Jadi kadang juga belajar banyak dari situ. Dan menurut aku itu yang paling memorable dan paling exciting, karena rasanya dapat life advice yang banyak banget gitu dari sana. Oke, berarti itu discussion-nya juga di luar kerjaan juga ya, all about life experience juga ya berarti. Kebetulan ini WFH kan ya, Jin? Sering kayak gitu. Ya, WFH. Oke. Jadi mungkin kalau WFO bisa lebih seru lagi tuh kayaknya ya. Pasti. Oke. So, mungkin lanjut ke next question sih. Kira-kira menurut kamu nih, apa sih skill set yang dibutuhin nih untuk siapapun viewers yang ingin menjadi intern atau nanti convert menjadi full time di Google? Oke, kalau konteksnya marketing itu ini gue agak mengutip dari apa yang bos gue kadang juga sering nyebut. Jadi tuh kalau di marketing Google butuh dua spektrum. Spektrum pertama itu yang analytical, spektrum kedua tuh yang kreatif. Nah, biasanya kalau yang di analytical, kenapa butuh analytical?
Karena kalau di marketing, itu kita nggak cuma ngomongin tentang social media doang kan, tapi lebih luas dari itu. Kayak kita harus do the market research, kita harus paham marketnya, kadang kita juga harus bisa mikir gimana caranya kita mengkonekkan antara insight yang kita dapat dari market research dengan positioning produknya yang kita punya. Terus setelah itu kita harus bisa nge-structure thinking juga. Jadi memang analytical tuh really required banget lah di posisi marketing. Yang kedua itu di creativity-nya. Creativity karena itu of course ya yang sering kita lihat lebih misalnya let's say social media atau misalnya biasanya brand message yang kita dapat. Biasanya kan ada iklan-iklan yang really memorable buat kita. Itu tuh butuh skill creativity untuk gimana caranya kita bikin storyline yang bisa engaging orang, storyline yang orangnya asik banget, dan visualnya juga benar-benar bikin kita tertarik. So actually kalau dua yang paling main commonnya itu adalah dari sisi analytical dan creativity-nya itu. Paling ketiga ya, ketiga ada satu lagi, itu lebih ke cross function coordination. Karena kalau di Google itu kita tuh sebutnya product marketing. Not social media marketing, bukan digital marketing, bukan social media spesialis, tapi product marketing. Kenapa namanya product marketing? Karena itu irisan dari produk, dari marketing, dan juga dari sales. Jadi product marketing itu di tengah-tengahnya, kalau ada diagram Venn ada 3 itu. Nah, dari situ kita jadi tahu kalau memang coordination dengan tim produk, dengan tim marketing, dengan tim sales, itu kita harus bisa coordinate itu. Jadi ya, tadi ada 3 main skills yang aku lihat sih yang dibutuhin kalau mau jadi marketing di Google. Oke, nah tadi kan mungkin tips-nya ada 3 ya, analytical, creative, dan cross-function collaborations nih. Kalau misalnya kita ngomongin non-marketing nih, ada nggak yang lain gitu? Skill set yang lain? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin non-marketing, di Google tuh ini ada 4 indikator. Jadi 4 indikator ini yang udah sering banget diomongin sih. Jadi kalau misalnya ntar bisa cari juga di Google. Jadi 4 itu yang pertama, itu ada namanya leadership. 2, role-related knowledge. 3, itu general cognitive ability. 4, googliness. Nah, jadi sebenarnya ini 4 skills atau 4 hal yang harus dibutuhkan kalau masuk Google. Dan ini 4 indikator yang akan dinilai di setiap interview. Nah, untuk detailnya, itu paling aku jelasin high level ya. Kalau high level tuh, kalau googliness lebih ke culture fit, lebih ke value-nya, value orang ini dan dicocokkan dengan value yang ada di Google. Terus kedua, kalau leadership itu ability untuk lead ourselves and lead the team juga, karena banyak cross coordination function. Terus 3, role related. Jadi kalau misalnya aku daftar di marketing, berarti dibutuhkan knowledge tentang dunia yang marketing. Terus yang 4, itu kalau general cognitive ability, itu lebih ke problem solving, lebih logical thinking. Jadi 4 itu sih kalau in a general Google-nya. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang nanti mau interview gitu ya sama Google harus take note nih. 4 ini harus kelihatan banget nih di experience kalian, harus kalian highlight gitu ya. Oke, mungkin next gitu, kita ngomongin Google in general gitu. Kira-kira kan kita flashback dikit ya, ketika kamu dulu apply gitu as business intern. What are the step by steps of joining Google? Dan persiapan kamu for each step tuh gimana sih, Sin? Oke, jadi kalau stepnya, let me flashback. 1, itu daftarin dulu di website Google Career. Itu harus daftar CV, cover letter, ya 2 itu aja sebenarnya. Itu tahap pertama. Jadi nanti akan di screening oleh HR. Kalau lolos, lanjut ke tahap kedua. Tahap keduanya itu kita sebutnya phone screening. Phone screening itu di-call sama tim HR. Jadi yang dinilai biasanya kalau HR lebih pertanyaan yang behavioral question, terus biasanya mereka juga make sure like the culture fit juga ya sama di Google, sama make sure kita punya role related knowledge yang sesuai dengan apa yang mau kita daftarin. Ketiga, itu kita lanjut ke user interview.
Nah, user interview yang pertama. Yang pertama pas itu gue daftarnya marketing, jadi manajer gue adalah head of marketing di Indonesia. Lanjut lagi yang keempat, itu ada user interview yang kedua. Ya, user interview kedua ini istilahnya manajer gue. Jadi kalau di konteks gue itu sama director of marketing di Indonesia. Nah, kalau udah 4 itu selesai, ada tahap kelima. Tahap kelima ini sebenarnya bukan tahap yang kandidat itu bisa involve, tapi lebih ke berharap aja. Jadi 5 ini adalah sebutannya committee review. Jadi committee review ini di Google, ini mungkin fun fact juga ya buat orang-orang yang mungkin belum tahu. Jadi di Google itu ada sebutannya hiring committee. Hiring committee ini adalah tim independen di luar interviewer untuk menilai apakah kandidat ini sudah memenuhi kualifikasi di Google dan layak untuk diterima atau tidak. Nah, jadi implikasinya adalah sebenarnya hiring decision untuk terima orang ini masuk ke Google atau enggak, itu bukan dari interviewer orang yang kita pas interview, tapi hiring committee ini adalah supaya mungkin ya prosesnya keseluruhannya, karena kan jadi nggak ada bias kan, orang-orang nggak kenal, tim independen ini nggak kenal langsung dengan orangnya, cuma lihat hasil reportnya doang, dan itu akan ditentuin. Jadi overall itu ada 5 tahapan yang akan dilalui dari awal sampai akhir. Apalagi? Oh, kalau harus disiapin. Yang disiapin ya, habis ini. Kalau yang harus disiapin itu pasti CV, terus cover letter. Kalau CV itu sebenarnya bisa banyak sih ya, bisa cari tips-tips membuat CV di internet, itu banyak banget, jadi diikutin aja. Terus cover letter pas itu tipsku adalah cover letter itu aku nggak bikin yang kayak template, biasanya template cover letter ada di internet, terus kita kayak kopas. Tapi aku berusaha untuk bring stories atau try to use kayak emotional connection kenapa aku mau apply di Google. Jadi kayak pas itu dibuatnya lebih kayak ke arah cerita gitu. Jadi pas itu agak mainin story-nya di cover letter itu. Terus lanjut lagi ke tahap interview. Apa aja yang harus disiapin? Satu, pas itu nge-research. Ini nge-research-nya di-research tentang company di Google, terus nge-research juga, sedikit nge-research tentang orang yang ada, player yang ada di industri. Misal, let's say, ya competitor direct maupun indirect dari Google, and trying to understand sebenarnya tren di industri itu seperti apa. Terus selain itu, itu yang tadi kedua. Ketiga juga nge-research tentang output yang udah dihasilkan oleh tim marketing. Terus 4 juga nge-research tentang tim-timnya, tentang role-nya, nge-research tentang interviewernya siapa. Jadi pas itu memang research-nya lumayan takes time, lumayan lama, nggak terlalu lama sih sebenarnya. Itu seminggu pas itu, karena baru diumumin seminggu sebelum mau interview. Jadi pas itu seminggu dikebut untuk nge-review dan research itu semua. Terus I think apalagi yang disiapin? Lebih ke siapin mental sih pas itu, mental dan mindset. Jadi pas itu sebenarnya bisa dibilang itu kan pertama kali interview langsung sama ya director di Google. Nervous banget pas kita awalnya kayak bisa ngobrol sama director Google. Itu udah nervous banget gitu awalnya. Tapi akhirnya bikin ini cuma latihan untuk bisa latihan interview. Terus itu juga sebenarnya mindset yang pertama adalah enjoy the process aja, dan ya just assume that ini tuh opportunity untuk bisa ngobrol dan lebih kenal sama director Google instead of kayak fokus banget ke hasil gitu. Ya gitu sih ya kalau dari aku sendiri. Oke. I think udah jelas banget ya preparation for each step-nya gimana, research, terus bring stable mentality juga, dan tadi ya mungkin enjoy the process gitu mindset-nya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang aku mau lanjut lagi ke pertanyaan yang juga ditanyain banyak orang nih. Orang-orang kan tahu ya, mungkin lihat di video-video lain gitu ya, kayak culture di Google tuh kayak gini loh, yang kayak so fun, kayak office-nya sangat bagus dan lain-lain gitu. Kalau dari perspektifmu gimana sih company culture di Google, dan what differentiates Google dengan perusahaan lain? I see.
Iya, jadi setuju banget. Sebelumnya juga sering dengar cerita orang-orang atau di video kan, kayaknya kok fun banget. Katanya kayak fasilitasnya oke banget, ceritanya fun banget di Google. Sayangnya, intern gue online, jadi gue nggak bisa merasakan kantornya kan. Jadi awalnya vibes-nya tuh kurang berasa gitu. Nah, sebenarnya apa yang bikin gue jadi ter-attach banget dengan culture-nya Google, kenapa gue really amazed, itu ada satu momen, gue inget banget, jadi kita ada satu call, itu lagi ada hari LGBT sedunia. Nah, gue lupa itu exactly tanggal berapa, tapi itu ada hari LGBT sedunia. Dan di call itu, kita lagi rame-rame dengan tim di Southeast Asia, kita celebrate adanya LGBT itu. Dan di situ kita memberikan space ke para Googlers yang ya LGBT dan mereka sharing pengalaman mereka sebagai itu. Dan pas itu gue ngerasa, gue cukup kaget pas itu, karena gue nggak nyangka ternyata Google se-open ini dengan this topik yang biasanya kan kadang suka dianggap sensitif ya sama banyak orang Indonesia. Tapi di sini really open about it. Dan gue jadi amazed karena Google ini really appreciate DI, diversity, equity, and inclusion. Contohnya dari environment yang tadi dibuat supaya kita bisa lebih open. Terus kedua juga dari sisi mental health sih. Ini kan biasanya sering banget ya topik-topik tentang mental health and the workplace itu udah, apalagi sejak COVID kan, pasti sering banget orang ngebahas ini. Nah, yang bikin gue suka adalah Google really appreciate the mental health. Bukan cuma bikin webinar mental health ya maksudnya, tapi lebih ke arah regulasi-regulasi yang ada. Biasanya kan kalau banyak ya biasanya kayak jokes-jokes yang ya udahlah bikin webinar mental health doang. Tapi di Google selain ada ada itu juga ada regulasinya. Misalnya let's say ada hari no meetings. Jadi ada hari yang nggak boleh ada meeting sama sekali. Itu aturan kayak semacam aturannya ya, panduannya supaya orang-orang bisa punya waktu untuk deep work sendiri. Kadang juga di sini gue pribadi gue nggak pernah meeting di atas jam 5 sore. Jadi malam-malam tuh pasti udah nggak pernah ada meeting lagi. Weekend juga nggak pernah. Jadi secara regulasi itu memang really menurut gue pribadi really appreciate the mental health sih dari Googlers ini. Dan itu yang dua hal itu yang bikin gue amazed banget, dari satu tadi DI-nya, dua juga mental health-nya. Oke, wow. Ini aku juga baru tahu ya, ternyata kalau memang kalau tadi ngomongin tentang LGBT, ya it's a very tabu topik ya, mungkin kalau di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang-orang Indonesia juga jadi agak kaget gitu dengan culture yang seperti itu gitu. Tapi that's a good thing. Berarti tadi kan culture di Google itu very open gitu kan ya. Aku mau lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira nih, kalau misalnya kamu bisa kasih saran gitu ke semua viewers di sini, mungkin kayak siapapun itu, mungkin masih SMA, aku nggak tahu ya, mungkin masih SMA, mungkin baru first year kuliah, atau ada yang udah fourth year, udah mau lulus gitu. What advice can you give to them kalau misalnya mereka interested to join Google? Oke. Jadi yang pertama itu preparation. Klise banget, tapi preparation is the most important thing menurut gue. Jadi apa aja yang harus di-prepare? Nah, sebenarnya kalau menurut gue yang di-prepare itu it's not only about interview doang, tapi sebenarnya preparation yang lumayan lama. Karena untuk misalnya let's say untuk lolos ke CV berarti kan butuh pengalaman intern sebelumnya, atau butuh pengalaman leadership sebelumnya, atau pengalaman project sebelumnya. Jadi memang dari awal, apalagi kalau yang masih SMA atau yang masih baru first or second year, itu bisa disiapin dulu. Perbanyak pengalaman-pengalaman organizational, project, atau internship. Jadi bisa mengasah terlebih dahulu lah pengalaman-pengalaman itu. Terus yang kedua juga lebih ke interview. Jadi interview ini harus dilatih banget. Jadi kalau misalnya di consulting kan ada ya case interview preparation yang benar-benar di-practice banget lah ya kalau di consulting. Di Google tuh juga sama ada. Jadi memang harus dilatih banget interviewnya, dari misalnya cara menjawab supaya lebih terstruktur, atau cara menjawab supaya jawabannya itu bisa make sure kita jawab sesuai dengan objektif pertanyaannya.
Jadi latihan interview itu juga penting. 3, itu juga sebenarnya bisa reach out ke orang-orang yang kerja di Google untuk tanya-tanya pengalaman mereka, atau bisa nanya tips untuk bisa lolos. Itu sebenarnya juga bisa untuk berani reach out aja ke orang-orang Google, karena mereka really open kan kalau misalnya kita mau reach out. Gitu sih. Oke, I think itu udah summarize semua mungkin discussion kita ya dari awal sampai akhir, kira-kira apa sih yang perlu di-prepare. Jadi nggak boleh ada lagi kayak orang yang aduh minder atau takut atau bingung gitu ya. Apa yang harus di-prepare? Ini udah terjawab semua nih. Oke. Itu aja dari aku. Mungkin kamu ada closing statement nggak, Cin, ke audiens kita? Closing statement ya. I think kalau misalnya buat teman-teman yang emang tertarik untuk daftar di Google untuk either intern atau full time, itu dicoba dulu aja. Jangan langsung kayak tadi Erika bilang langsung minder atau kayaknya nggak bisa deh, kayak kegedean deh, atau ya that self-limiting belief yang ada di otak kita. Jadi dicoba dulu aja, karena ya jujur gue sendiri, gue juga kayak gitu dulu. Awalnya kayak minder, takut, tapi intinya closing statement gue adalah please jangan eliminate your self-limiting belief itu. Jadi coba dulu aja gitu. Oke, 3 kata ya, coba dulu aja. Oke, thank you so much, Cin, for the time and for the insights, for the knowledge, dan semoga ini membantulah untuk semuanya yang nonton video ini. Oke. Iya, thank you juga. Have a great weekend, Cin. Bye-bye. Iya, bye-bye.